Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Ramadan, NIM 1816003038 dari kelas MBSB, ingin mempresentasikan tugas pengganti UAS pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang kedua, yang mana dibimbing oleh dosen Ibu Nila Mardia, yang mana tugas ini yaitu mempresentasikan jurnal internasional yang kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang mana jurnal internasional yang saya ambil yaitu yang telah saya translate ke bahasa Indonesia, yang mana artinya Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kinerja di Pusat Panggilan Inggris. Adapun untuk jurnal ini ditulis oleh Stephanie Ward dan Chris Stott, yang mana mereka berasal dari Universitas Leicester dan Universitas Sheffield, yang mana dalam penelitian ini mereka melakukan penelitian di negara Inggris pada perusahaan panggilan ataupun layanan panggilan, yang mana mereka menggunakan kurang lebih 145 sampel panggilan pusat untuk menjadi data pada penelitian kali ini. Adapun tema yang pertama yang ingin saya bahas yaitu background atau latar belakang dari jurnal ini, yang mana strategi Human Resource Management prihatin dengan integrasi praktik sumber daya manusia dengan strategi pemasaran organisasi, cenderung mengasumsikan proses perencanaan yang berurutan dan diarahkan pada tujuan di mana keputusan strategi mengaruhi pilihan tentang desain praktik sumber daya manusia, yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku karyawan dan karenanya produktivitas dan kinerja organisasi. Dengan demikian, diasumsikan bahwa praktik sumber daya manusia dirancang untuk memastikan bahwa perilaku sesuai dengan persyaratan pekerjaan dan sesuai dengan strategi yang dipilih perusahaan. Yang kedua yaitu research problem atau permasalahan penelitian. Yang pertama yaitu segmen pasar tempat call center beroperasi akan menentukan persyaratan operasionalnya atau jenis interaksi dan tingkat penjualannya. Yang kedua, strategi pasar yang diadopsi oleh call center akan menunjukkan persyaratan operasionalnya, jenis interaksi dan tingkat penjualannya. Yang ketiga itu sejauh mana operator terlibat dalam membangun hubungan antara si A dan si B ataupun antara operator dan si penjual akan secara positif terkait dengan keleluasaan kerja atau hipotesis. Yang keempat yaitu sejauh mana operator terlibat dalam penjualan akan secara positif terkait dengan pemantauan kinerja. Yang kelima yaitu persyaratan operasional akan memediasi hubungan antara segmen pasar atau strategi dan desain kerja. Yang keenam yaitu akan ada hubungan positif antara tingkat keleluasaan kerja operator dan adopsi praktik sumber daya manusia dengan keterlibatan tinggi. Yang ketujuh, akan ada hubungan positif antara tingkat pemantauan kinerja dan adopsi lisensi pembayaran. Yang kedelapan yaitu desain kerja atau kebijakan kerja dan pemantauan kinerja akan memediasi hubungan antara persyaratan operasional dan penerapan praktik sumber daya manusia. Sedangkan yang kesembilan yaitu interaksi antara praktik sumber daya manusia dan segmen pasar atau strategi akan mempengaruhi tingkat kinerja. Adapun materi yang ketiga yaitu literature review atau tinjauan penelitian. Dalam tinjauan penelitian ini, kami berharap call center yang terlibat dalam pembangunan hubungan memiliki pekerjaan dengan tingkat diskresi yang tinggi atas kedua tugas mereka dan bagaimana operator menangani pelanggan agar kemungkinan operator untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam waktu yang tepat dan cara yang sesuai. Selain itu, jika penjualan menjadi persyaratan, kami berharap ini berarti bahwa operator diberikan keleluasaan terutama dalam bagaimana dia merespon pelanggan.
Untuk menyelesaikan rantai strategi Human Resource Management, praktik sumber daya manusia akan mencerminkan sifat desain pekerjaan, yang mana dalam hal ini call center yang mengharuskan operator untuk melakukan kebijakan untuk mengadopsi praktik sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen keterlibatan tinggi seperti seleksi intensif, deskripsi kerja yang fleksibel, pelatihan berkelanjutan, skema pengumpulan ide, dan insentif pembayaran. Adapun yang keempat itu research method ataupun metode penelitian. Dalam penelitian ini, sang penulis melakukan metode penelitian yaitu yang pertama dengan sampel. Adapun sampel yang diambil oleh penulis yaitu ada 145 kuesioner yang dikembalikan. Ini mewakili tingkat responden 20%. Tingkat respon seperti itu meskipun cukup rendah, bukan tidak biasa untuk survei pos ataupun survei kepada perusahaan-perusahaan lain. Yang kedua yaitu metode pengukuran. Untuk menguji hipotesis, langkah-langkah tersebut mencakup 7 bidang, yaitu segmen pasar, strategi pasar, sifat interaksi pelanggan dan pekerja, desain kerja, pemantauan kinerja, serta praktik sumber daya manusia dan hasil kinerja. Rincian langkah-langkah tersebut disajikan dalam lampiran. Dengan tidak adanya langkah-langkah yang bersumber secara independen, semua hasil kinerja dianggap dilaporkan sendiri. Yang ketiga yaitu prosedur analisis. Untuk menguji hipotesis yang digunakan analisis regresi linear atau logistik normal. Tergantung pada bentuk variabel dependennya. Pendekatan hierarki digunakan dengan variabel kontrol dimasukkan pada langkah pertama dari semua analisis, dan variabel prediktor yang mengukur efek bunga kemudian dimasukkan dalam langkah-langkah berikutnya. Adapun hasil dari jurnal ataupun penelitian si penulis yaitu yang pertama, hubungan antara segmen pasar dan strategi dan persyaratan operasional uji hipotesis 1 tidak menghasilkan hubungan yang signifikan antara segmen pasar baik keterlibatan dalam pembangunan hubungan atau keterlibatan dalam penjualan. Yang kedua yaitu hubungan antara persyaratan operasional dan desain kerja hasil investigasi kami atau penulis tentang hubungan antara persyaratan operasional dan direksi tugas dan direksi interaksi didukung sebagian hipotesis. 3. Pentingnya membangun hubungan secara positif terkait dengan deskripsi integrasi. Adapun kesimpulan dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh penulis ini yaitu data dari sampel pusat panggilan Inggris kami tidak sesuai dengan rantai asosiasi yang membentuk teori praktik strategi Human Resource Management, yang menurutnya praktik sumber daya manusia pada akhirnya ditentukan oleh konteks pasar organisasi. Link yang signifikan di ujung depan rantai yaitu hubungan antara pasar diukur oleh segmen atau strategi dan persyaratan operasional tidak ada dalam teks data. Tes tambahan untuk melihat apakah strategi pasar memodernisasi pengaruh segmen pasar pada persyaratan ini menemukan ini tidak terjadi. Dalam hal ini, sejumlah hubungan yang signifikan dalam rantai juga ditemukan. Yang pertama yaitu membangun hubungan persyaratan operasional terkait dengan diskresi interaksi, ukuran desain kerja. Yang kedua, keterlibatan dalam penjualan, persyaratan operasional terkait dengan pemantauan kinerja, ukuran desain pekerjaan lainnya. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai jurnal internasional yang saya jadikan sebagai pedoman ataupun ajuan dalam tugas kali ini. Banyak salah dan banyak kekhilafan, saya mohon maaf. Sekian tugas saya. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.